image order atau image pesanan. Di sini ada namanya, nama KP-nya, dan sini ada navbarnya. Ada navbarnya, di sini ada menu makanannya. Tampilan seperti ini, kita dekatkan kursornya, dia akan membesar. Begitupun di pesan ini, dia akan membesar. Tampilannya seperti ini teman-teman. Kita kecilin, maka dia akan jadi 2. Kita kecilin lagi, maka dia akan jadi 1 teman-teman. Gitu, inilah responsif. Kasih atribut yaitu adalah HRF teman-teman. Enter saja. Kita untuk sementara adalah tanda bintang. Sip. Sudah selesai teman-teman. Lalu kita tulis nav aja. Kurung awal buka, enter. Background color. Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membangun atau membuat sebuah codingan sederhana, yaitu buat galeri order, di mana kita akan membuat sebuah tampilan galeri menu pesanan makanan yang hasilnya juga responsif untuk tampilan di handphone. Seperti biasa, konten kali ini akan saya beri nama ngoceh alias ngoding receh, dan pastinya segmen ini akan menjadi sebuah playlist khusus codingan ringan atau receh di channel ini. Bisa jadi materi ini dibuat bagi kamu yang memulai untuk belajar pemrograman atau pemula, yang ingin praktek langsung, latihan, dan menambah jam terbang pengkodingan diri kamu. Nah, di pengkodingan kali ini, kita akan menggunakan HTML dan CSS saja ya teman-teman. Seperti biasa, jangan khawatir, di video kali ini, saya akan melakukan pengkodingan secara perlahan, teliti, dan terstruktur ya, yang diharapkan bisa dimengerti dengan mudah oleh teman-teman ya, yang baru mulai belajar pemrograman, khususnya web programming. Oke, sudah siap? Mari kita mulai membangun dan membuat codingan sederhana dari pesanan responsif. Jam! Baik teman-teman, kita siapkan satu buah folder yang kita sudah beri nama, yaitu galeri order responsif. Nah, kita lihat isinya apa aja. Isinya satu file dulu ya teman-teman. Satu folder dulu maksudnya teman-teman, yaitu IMG. IMG ini isinya pasti gambar-gambar yang saya sudah menyediakan 9 gambar ya teman-teman. Kebetulan temanya adalah makanan, ada 9 gambar, yaitu 6 untuk makanan besar dan 3 untuk minuman ya teman-teman. Ini seperti biasa saya selalu download di unsplash.com ya teman-teman. Silakan teman-teman download aja di unsplash.com, atau yang teman-teman sudah punya ya. Saya nggak bosan-bosan untuk ngasih tahu, kita download aja di Unsplash. Kita tulis aja kita pilih, lalu kita pilih ini. Nah, di sini banyak ya teman-teman. Kebetulan hari ini atau video ini kita temanya adalah makanan, jadi saya misalkan mie ayam. Oke, banyak di sini teman-teman. Download satu-satu gitu. Cara downloadnya adalah ada tanda kursor ke bawah ini ya teman-teman. Nah, ini nanti diklik aja. Oke, setelah diklik, kumpulin ya 9 teman-teman tentang makanan seperti itu. Makanan apa, luar negeri boleh, makanan khas manapun boleh. Kebetulan saya Nusantara ya gitu. Sip. Setelah itu, setelah di-download, otomatis ukurannya nanti berbeda-beda teman-teman setelah di-download. Makanya setelah di-download 9, 6 makanan dan 3 minuman langsung diedit ya teman-teman. Ubah ukurannya menjadi 3:2 ya teman-teman. 3:2. Jangan widescreen atau apapun. 3:2 bentuknya adalah ini, landscape. Sip. Oke. Gambar sudah ada 9, downloadnya sudah tahu dari mana. Setelah di-download pasti ukurannya berbeda, lalu diedit ya teman-teman menjadi ukuran 3:2. Oke, untuk gambar sudah. Lalu setelah itu kita buka Visual Studio Code. Klik aja file, lalu open folder. Ini kita pilih, di select aja. Yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, di select aja. Sip, tampilannya seperti ini, hanya ada IMG aja ya teman-teman, yaitu gambar-gambar yang sudah kita siapkan tadi. Sip, foldernya cuma IMG, dan yang kita butuhkan adalah HTML dan CSS ya, 2 lagi. Caranya gimana? Caranya adalah kita ke sini, klik new file, kita pisahkan dulu teman-teman, hati-hati ya kalau untuk ini, jangan sampai gabung sama IMG. Oke, IMG-nya kita tutup ya, jangan lupa ya teman-teman, harus ditutup dulu. Baru setelah itu kita tambahkan new file, yaitu index.html. Enter.
HTML sudah dibuat, lalu kita buat new file lagi, yaitu untuk CSS. Kita tulis saja style titik CSS, enter saja. Oke, sekarang kita sudah punya dua file, yaitu HTML dan CSS beserta folder img yang isinya gambar yang nanti akan kita gunakan ya teman-teman, seperti itu. Oke, setelah itu kita ke file HTML, lalu kita tulis tanda seru, kita klik enter saja atau kita pilih aja ya teman-teman. Sip, tampilannya sudah seperti ini. Saya bikin satu dokumen aja. Sip, sudah besar, saya besarkan lagi. Lanjut, setelah itu kita hubungkan HTML dengan CSS-nya ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah kita menambahkan link. Tempatnya di mana? Antara head ini ya teman-teman. Seperti biasa, di bawah judul ini ya teman-teman. Sebelumnya kita ganti dulu ya judulnya. Judulnya adalah kita akan berniat membuat apa tadi? Galeri pesanan atau order pesanan aja deh, bahasa Indonesia. Kita lihat aja di browsernya seperti apa. Oke, kita lihat dulu ya di browsernya. Sip, judulnya sudah ada ya, ini galeri pesanan. Judulnya ini. Oke, kita sudah berfungsi. Berarti sekarang kita tambahkan link yang tadi kita bilang itu. Kita harus mencantumkan atau menambah link CSS-nya antara head ini, dimana bagusnya atau baiknya adalah di bawah judul atau title. Kita buka tagnya saja, lalu link, tulis link, enter, lalu kita tulis rel, enter, kita tulis style sheet, awas jangan sampai salah, lalu kita tulis href, lalu kita tulis style, nama file CSS-nya tadi style ya, titik. Oke, sudah muncul. Ketika di titik nanti dia muncul, kita pilih saja. Lalu selesai, jangan lupa ditutup. Oke, sekarang CSS kita sudah terhubung dengan HTML-nya dengan cara mencantumkan link ini. Sip, setelah link sudah terhubung, lalu kita akan memulai pengkodingan HTML-nya ya teman-teman. Nah, semua tampilan itu akan muncul di bagian body ini ya teman-teman. Makanya ketika akan memulai HTML untuk menampilkan tampilannya di sini ya teman-teman. Sip. Setelah itu kita enter aja biar agak jauh nih ya. Oke, pertama kita buat judulnya dulu, itu H1. Bisa kasih nama aja ya, apa? Saya sudah beri nama Cafe Bang, nama saya sendiri, Bang Mawi. Teman-teman boleh namanya sendiri-sendiri ya, misalkan Cafe Janu atau Cafe Bambi atau Cafe apalah, terserah. KP Nusantara, maunya terserah, kasih namanya, nggak apa-apa. Kebetulan saya pakai nama saya sendiri. Oke, kita save, kita lihat tampilannya di Edge. Kita refresh, oke sudah ada. Kita sudah kasih nama KP Bang Mawi, nama saya sendiri. Ini bisa diganti ya, maksudnya teman-teman terserah ya. Lalu setelah judul kita kasih navnya teman-teman. Nav, tutup. Kita enter aja. Nah, di antara nav ini kan navbar nih, harus kita kasih menunya dulu ya. Menunya adalah bukan menu makanannya ya, menu tampilan nanti di barnya itu. Seperti itu. Kita tulis aja UL. UL itu lalu kita enter saja karena akan kita isi dengan A atau anchor. Buka, lalu A, tutup. Nah, di antara A ini harus kita kasih ini teman-teman, list atau daftarnya. Nah, kita tulis saja LI, tinggal enter aja. Oke. Nah, di antara ini ada li ini ya teman-teman ya, jangan sampai salah ya. Seperti itu. Jangan sampai salah, diperhatiin lagi. Nah, di antara A ini, kita masuk ke antara A ini, kita kasih atribut yaitu adalah href teman-teman. Enter saja. Kita untuk sementara adalah tanda bintang. Sip. Sudah selesai teman-teman. Sudah seperti ini. Nah, di antara li ini barulah kita kasih nama. Namanya apa? Beranda. Karena hari ini tema kita adalah KP ya teman-teman, pemesanan makanan atau order makanan. Nah, di sini kita butuh 4
menu ya teman-teman. Jadi kita tambah 3 aja. Di copy aja teman-teman karena sama. Nanti kita ubah nama menunya. 1, 2, 3. Oke, kita sudah punya 4. Lalu kita ganti aja ini teman-teman. Ganti aja pesan. Ini kita ganti aja terlaris. Lalu kontak. Sip, kita save aja, kita lihat. Kita save, kita lihat di browser, kita refresh. Sip, sudah ada. Setelah navbar, lanjut kita bikin section menu galerinya teman-teman. Caranya ini kan ada navbar nih penutup, artinya kita sudah terpisah dengan navbar ini ya. Kita di enter saja, sip. Kita buat section, enter saja, lalu enter lagi, kita jauhin. Nah, di section ini kita kasih atribut kelas, kita tulis aja galeri. Oke, jangan lupa ditutup sudah. Setelah galeri, lanjut enter, kita kasih div teman-teman, div untuk gambarnya masing-masing ya. Kita enter saja. Nah, di div ini kita kasih kelas ya teman-teman, atau atribut, yaitu dia item tambah s aja karena banyak. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan, buka aja gambar img, enter saja, lalu src-nya itu adalah sumber gambar ya teman-teman. src-nya adalah kita tulis aja, saya juga lupa, saya lihat dulu ya. Saya lupa gambar saya sendiri. Oke, saya lihat ayam bakar kopi lemon tea. Oke, sip, kita tutup lagi. Nah, di src ini karena kita mempunyai folder, maka kita harus nulis foldernya apa teman-teman. Folder kita pertama adalah, kita lihat lagi, yaitu img teman-teman. Kita tutup dulu deh. Folder kita adalah namanya img, maka di sini harus pertama kali kita tulis adalah foldernya dulu, img, lalu slash, lalu muncullah ini teman-teman, gitu teman-teman ya. Jangan lupa img slash, pilih aja misalkan ayam bakar untuk pertama kali kalau saya. Terus jangan lupa ditutup. Nah, setelah itu kita kasih namanya apa, karena ini kan hanya gambar nih, nggak ada namanya nih, cuma foto aja. Kita kasih nama teman-teman, di bawahnya kita kasih enter, lalu kita tulis H3 teman-teman. Nah, H3 ini kita tulis ya ayam bakar lah, ayam bakar. Oke, ayam bakar. Setelah ada nama, otomatis kan ada tombolnya ya untuk pesan ya. Kita tulis aja button. Sip. Nah, button ini kita kasih tulis aja pesan. Order juga boleh dalam bahasa Inggris, tapi ini saya temanya bahasa Indonesia. Oke, kita save, kita lihat tampilannya seperti apa. Refresh. Nah, sudah ada teman-teman. Ada gambarnya. Ada ayam bakar, namanya loh button pesan. Kebetulan gambar-gambar yang saya download ini ukurannya besar-besar megapikselnya teman-teman. Jadi ketika ada di sini akan besar sekali bentuknya. Makanya nanti kita manipulasi di CSS-nya. Oke, kembali ke HTML. Karena kita punya 9, 6 makanan dan 3 minuman, maka semuanya kan isinya sama nih. Langsung kita copy aja teman-teman ya. Ada 9, berarti kita nambah 8. Jangan sampai salah ya teman-teman, dari div sini sampai div sini ya, di pembuka sini, di pembuka sini, oh maaf, di pembuka sini sampai sini ya. Intinya di bawah, di antara section ini ya, jangan sampai salah ya. Di div ini, lalu kita copy teman-teman. Biar cepet, caranya adalah pencet Alt, lalu Shift, lalu kita tekan arah ke bawah 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita ini ya, kita pisah dulu ya biar agak nggak membingungkan. Kita enter aja ya. Oke, kita enter, ini kita enter, ini kita enter.
Pokoknya di penutup ini kita enter biar nggak bingung kitanya. Teman-temannya juga sama. Oke. Sip. Nah, setelah kita enter, otomatis akan ada 9 di sini. Kita ini refresh. Nah, ada 9 teman-teman, tapi ukurannya besar-besar dan namanya atau fotonya masih sama ya teman-teman, karena kita mengcopy kan, belum mengganti. Oke, setelah itu teman-teman, kan semua gambarnya sama nih, gambarnya sama, namanya sama, dan buttonnya juga sama. Kalau button nggak apa-apa sama, yang penting yang akan kita ubah adalah fotonya sama namanya. Jadi teman-teman tugasnya agak sedikit lama nih. Ini diganti semua ya, gambarnya sama namanya. Gitu. Misalkan ini ayam bakar nih ya, namanya ayam bakar. Kebetulan saya sudah kasih nama sesuai, jadi enak dilihatnya. Oke teman-teman, nanti videonya akan saya cepetin ya ketika saya mengubah gambar ini sama namanya sampai bawah. Oke teman-teman, mari kita ubah nama-namanya ya, yang 9 yang sudah kita siapkan. Mari kita mulai, nanti akan saya cepetin. Oke teman-teman, saya sudah mengganti semua. Tadi kebetulan saya cepetin ya, biar nggak terlalu lama teman-teman nunggunya. Oke, sudah saya ganti semua. Kita save, lalu kita lihat di browsernya. Kita refresh. Nah, sudah diganti semua ya teman-teman. Kebetulan ini kegedean ya, saya kecilin dulu coba. Nah ini nih, seperti ini teman-teman. Tulisannya udah ada. Ini saya kecilin ya. Karena ini pixelnya beda-beda, maka dia akan bentuknya juga beda-beda ya teman-teman. Saya gedein lagi. Oke, sudah, sate ayam sudah. Sip. Setelah itu kita kembali ke HTML, ke codingan. Untuk HTML-nya sih sudah ya teman-teman. Lanjutlah kita nanti ke bagian CSS untuk manipulasi gambar-gambar tadi ya teman-teman. Oke. Untuk CSS ini paling lama lah biasanya teman-teman. Sip. Kita ke CSS ya. Oke, kita sudah di CSS, langsung saja kita tulis bintang. Bintang ini artinya keseluruhan ya yang ada di folder dokumen HTML. Marginnya kita tulis saja 0. Lalu paddingnya kita tulis 0. Lalu font family kita tulis sans serif aja. Sans serif. Lalu box sizingnya border box. Oke. Setelah itu enter 2, kita pilih H1. Headingnya, maksudnya judulnya. Saya masih ingat. Setelah H1 kita tulis teksnya apa. Teksnya di tengah apa di mana, kita tulis saja center. Lalu colornya apa, warnanya. Terus kalau untuk warna teman-teman terserah ya, tapi saya lebih senang warna orange red di sini. Kita pilih orange red. Lalu kita kasih paddingnya 20 pixel. Sip, kita save aja, kita lihat di browsernya. Kita enter, kita refresh. Sip, sudah ada tadi kelihatan. Nah, sudah ada ya teman-teman, judulnya KP Bang Mawi. Lalu lanjut kita harus buat navbarnya. Oke, sudah warna kuning, lanjut ke CSS-nya lagi. Setelah H1 saya juga lupa, lalu kita lihat dulu setelah H1 baru nav. Sekarang navnya. Lalu kita tulis nav aja, kurung-kurung awal buka, enter. Background color. Background colornya karena orange-nya udah ada, maka orange ini kita agak lebih putih ya. Sip, kita ini aja
kita tulis saja dulu orange. Lalu nanti kita klik di sini bagian warna, kita pilih sembarang, lalu RGB-nya kita ganti ya teman-teman. Di sini angka RGB kita ganti di sini 253. Lalu ini kita ganti 130. Lalu ini kita ganti juga jadi 85. Sip, sudah diganti teman-teman. Lanjut kita display. Displaynya adalah grid. Oke, setelah display lanjut kita flash item. Flash item. Oke, kita pilih dia di tengah center. Sip. Kita save, lalu kita lihat hasilnya kayak gimana. Kita refresh. Nah, sudah ada ya teman-teman. Tinggal kita sejajarkan ya, samping dengan sampingnya. Lalu setelah nav, kita lanjut ke nav. Saya juga lupa UL-nya. Sip, berarti ininya kita ke sini. Kita tulis nav. Kita tulis UL, kurung kurawal buka. Oke, Bang, itu maksudnya apa sih nav sama UL? UL yang ada di bagian nav sini nih teman-teman. UL ini kan ada di dalam nav dia ya. Gitu. Jadi kalau mau kita lebih terarah, ini itu harus kita kasih kepalanya apa, tagnya UL terus nav gitu. Jadi nanti akan kita manipulasi CSS-nya adalah ini gitu. Kita balik lagi, CSS-nya sudah di enter tadi, lalu kita tulis list style type. Ini aja teman-teman, kita tulis aja dia non. Save. Lanjut setelah nav UL, lalu bagian anchor-nya teman-teman ya, kita copy aja, kita enter 2 kali. Spasi, kita lihat apa setelah UL, berarti A-nya ya teman-teman. Gampang, kita tambah A aja gitu. A kurung kurawal buka, enter. Kita kasih jarak lagi. Display, kita kasih display. Displaynya adalah inline block. Terus kita kasih padding. Paddingnya adalah jumlahnya 20 px saja. Setelah itu kita kasih text decoration. Text decoration ini kita kasih warna, kita kasih non aja. Sip. Lalu colornya, warnanya hitam aja, black. Oke, selesai, kita save. Kita lihat tampilannya seperti apa. Kita refresh. Nah, sudah warna hitam, sudah kotak begini. Oke, sip. Lanjut kita di atas bawah black, kita kasih transisi teman-teman. Kita kasih transisi ya teman-teman. Transisinya kita kasih 0,2 detik. Koma ini kalau di CSS itu titik ya teman-teman, bukan koma sesungguhnya. Itu lalu is in. Setelah itu kita tambah lagi font size-nya ya teman-teman, ukuran tulisannya kita kasih 20 aja, 20 px. Oke, selesai, kita refresh, kita save, lalu kita lihat di browsernya, kita refresh. Oke, sudah besar, warnanya hitam. Sip, udah ada judul, udah ada navbarnya dengan warna orange. Setelah navbar baru saya juga lupa, kita cek lagi. Nah, setelah navbar berarti ini kita kasih ini teman-teman hopper ya, biar lebih cantik nanti. Kita kasih hopper karena warna ini sudah agak lebih putih dari KP ini ya warnanya. Nanti kita kasih warna oranye sama dengan ini. Gitu. Cover itu kayak kita misalkan kursor kita taruh sini, nanti akan ada bayangan orange atau apa ya, terserah teman-teman nanti warnanya apa gitu, biar lebih cantik. Caranya gimana? Ya udah, kita copy aja yang ini. Kita copy, kita enter, kita paste, kita titik dua ya teman-teman, tulis hopper.
pilih aja hopper, lalu kurung awal buka, kita tulis background colornya apa, disamain aja sama judul ya teman-teman, orange tadi ya, karena tadi orange tadi sudah agak putih. Oke, setelah itu kita kasih warnanya. Ketika diklik atau kursornya menyentuh itu, hoppernya nanti warna hitam tulisannya menjadi putih gitu. Kita tulis aja putih. Oke, setelah itu border radiusnya atau nanti sisi-sisinya nggak lancip, maka dikasih border radius. Nggak usah banyak-banyak, 10 px saja. Sip, kita save. Lalu kita lihat hasilnya di browser, kita refresh. Nah, sekarang kita coba deketin. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah tampil ya, sudah lumayan agak cantik lah, nggak terlalu ini banget kaku. Sip, setelah itu saya rasa sih udah sinap sama judulnya. Lanjut kita ke gambarnya teman-teman. Gambarnya berarti kita lihat balik lagi. Bagian section berarti ya, berarti kelasnya galeri. Galeri ini kita copy aja teman-teman, kita copy ke CSS, lalu kita titik, karena dia tadi kelas ya teman-teman, maka kita kasih titik, di copy aja, lalu kurung awal buka, enter. Bisa kasih displaynya adalah grid. Sip. Oke, setelah itu grid template column, kita kasih repeat, kita enter aja. Tiga ini artinya 3 gambar ya teman-teman, berjajar bersampingan gitu maksudnya, dalam satu frame gitu maksudnya teman-teman. Kita save, lanjut kita paddingnya 30 px, oh maaf jangan dipisah, px 30 px sama 20 px. Oke, setelah padding lalu grid column-nya kayaknya harus tambahin gap deh, grid column gap, lalu kita kasih 20 px aja. Oh maaf, saya nguap, tambah grid lagi, gridnya grid row ini sekarang, grid row gap. Kita tulis ini yang ini deh, grid row gap, kita kasih 30 px. Oke, kita enter, kita save, kita lihat hasilnya. Harusnya sudah kecil-kecil sih. Kita refresh. Nah, belum sih, masih gede. Cuman dia udah kesini ya teman-teman, ada di sampingnya. Nah, itu belum kita atur ya besarnya. Sip, sudah bersampingan dia. Ini mie ayam tadi ya. Iya, mie ayam. Balik lagi ke sini. Berarti kita lanjut ke bagian setelah galeri item sama gambarnya, berarti item dengan img ya teman-teman. Karena item kelas maka dia dikasih titik, berarti di sini kita enter saja 2 kali, titik items. Itemnya dari mana bang? Itemnya yang ini maksudnya tuh, item ini kita copy aja, lalu kita tambah img deh, kita copy aja img nya ya, kita copy lalu kita taruh di sini, kita spasi, kita taruh di sini gitu. Nah setelah itu kurung awal buka, kita tulis widthnya 100% ya teman-teman, karena dia akan menutup semuanya. Lalu height-nya adalah 300 px. Oke, setelah itu object width-nya adalah cover teman-teman, tutup semua. Setelah object width, lalu kursornya ya pointer teman-teman, pasti itu. Lalu transisinya transisinya 0,2 second is. Oke, kita save, kita lihat di browser, kita refresh. Nah, sudah agak teratur ya teman-teman, sudah berbentuk, ada judul, ada navbarnya ini dengan hoppernya, sip,
sudah ada 3 gambar, sudah rapih ya teman-teman, ukurannya sama. Makanya nanti ketika download gambar itu ukurannya kalau bisa disamain ya teman-teman, biar rapih nanti di sininya. Kenapa saya selalu wanti-wanti agar ukurannya selalu sama, biar nanti rapih ya teman-teman tampilannya gitu. Kalau gini aja kayaknya kurang cantik ya, kita kasih hover ya, ketika nanti dia di kursor ke sini dia akan kayak ada gerakan gitu. Kita kasih hover berarti teman-teman ya. Caranya gimana ya, ini kita copy aja, lalu kita enter, kita kasih space, kita paste, titik 2 hover, sip, lalu kurung berawal buka, lalu kita terus transform, perubahan artinya skalanya jangan besar-besar, 1,05, artinya dia nanti akan lebih besar tambah 0,05 gitu maksudnya dari ukuran sebenarnya gitu maksudnya. Oke, kita refresh. Nah setelah kita sentuh, nah gitu teman-teman, dia akan membesar skalanya ya, nambah 0,05 itu tadi. Sip. Nah sekarang tulisan ini ya kita taruh tengah sama kasih buttonnya lebih cantik. Oke, lanjut kita ke Visual Studio Code. Lalu yang harus kita ubah adalah berarti item untuk judul adalah H3 ya. Oke, H3. Berarti nanti items H3. Sip. Tulis aja titik karena dia masih kelas ya, atribut items, lalu H3. Kurung berawal buka, enter. Kita tambah padding. Paddingnya 5px saja. Oh salah ini, saya nggak lihat, maaf. Padding kita tulis saja 5px tadi ya, maaf ya. Salah dulu. Lalu tulisannya di tengah. Oke, kita save, kita lihat tampilannya seperti apa. Kita refresh. Nah sudah pindah ya dia teman-teman di tengah-tengah. Sama nanti nih buttonnya belum. Sip, kalau button itu dia posisinya di item button ya teman-teman. Berarti item button. Oke, sudah benar. Ini kita copy aja nggak apa-apa. Kita copy, kita enter. IMG-nya kita ganti button. Oke, kurung berawal buka, enter. Ini agak banyak nih kalau button. Paddingnya kita kasih 5px, 30px. Lalu bordernya non. Outline-nya juga sama, dia non. Kita kasih jarak lagi. Terus dia background colornya samain aja sama ini ya, judulnya background color orange red. Oke, lalu kita kasih color ininya, warna tulisannya itu white. Setelah itu kursornya pointer. Oke, terus border radiusnya supaya nggak lancip kita kasih lengkungan. Dia nggak usah banyak-banyak, 5px saja karena udah kecil bentuknya. Setelah itu kita kasih ukuran tulisannya, disamain aja ya kayak itunya 20 aja, 20px. Terus displaynya block. Marginnya 0 auto. Oke, lanjut kita tambah terakhir transisinya 0,5 detik aja, 0, titik second. Kita save. Harusnya buttonnya udah berubah nih, button ini kita refresh. Nah sudah mie ayam sama pesan gitu. Tapi harus kita kasih hover nih biar cantik kayak gini teman-teman tuh. Ketika kita kursor ke sini dia berubah. Karena ini putih nanti jadi warna hitam.
Oke, berarti kita tambah hopper ya teman-teman. Ini aja, kita copy aja ini teman-teman. Kita copy sama titik-titiknya. Kita enter 2 kali, kita paste, tambah titik 2. Lalu tulis hopper. Pilihlah, lalu kurung kurawal, enter. Itu teman-teman ya. Transform mengarah berubah bentuknya, nanti dia 1:1 aja skalanya. 1:1. Berarti nanti yang tombol button itu ketika kursornya menyentuhnya dia akan membesar 0,1 dari yang sebelumnya. Itu teman-teman maksudnya. Terus warnanya kita kasih sama orange aja lah. Tapi bukan orange red ya, orange biasa. Karena kalau orange nanti sama, nggak ada perubahan nanti kelihatannya. Kita kasih orange aja ya, bukan red. Gitu. Atau terserah hijau juga boleh. Gitu. Tapi kalau orange kan lebih pas sama warna. Kita save aja. Lalu kita refresh. Coba kita lihat. Nah, jadi berubah gitu teman-teman. Pesan dan membesar. Kalau penasaran teman-teman, ini kita ganti misalkan hijau green, misalkan green yellow misal, ya hasilnya kayak gini paling, mungkin lebih cantik nih tuh, seperti itu teman-teman. Saya tetap ini sih warna orange saja, orange tanpa red. Sip, sebenarnya udah jadi sih teman-teman, segini aja udah jadi ya. Kalau menurut saya udah bener, udah cukup bagus. Ada judulnya, ada nama cafe-nya, ada navbarnya, ada beranda pesan, playlist, kontak, dan ini menu-menunya. Ada kopi latte, ada soda gembira, lemon tea. Sebenarnya udah cukup sih, cuman kan ketika ini dikecilin dia nggak rapih ya teman-teman. Tuh lihat, kita dikecilin dia nggak rapih, ngikut. Gimana cara rapihnya ya, kita responsif. Maksudnya nggak rapi dan nggak responsif ya teman-teman. Kita kecilin malah jadi jelek gitu. Makanya kita kasih responsifnya ya teman-teman. Masih di CSS ya. Gimana caranya? Kita enter aja, kita kasih space, kasih ruang. Oke, kita tulis di sini add media screen. Kita tulis aja di sini media screen. Lalu di setelah screen kita tambahkan n, terus kurung buka, kita kasih tulisan max, ambil, terus width. Oke, setelah itu di dalamnya kita tambahin titik 2, lalu kita tulis 1000 px. Sip. Setelah itu di bawah ini di antara kurung kurawal kita kasih titik apa teman-teman, ini teman-teman ya, galeri. Kita copy aja galeri, lalu kita paste seperti itu, lalu dikasih kurung kurawal lagi teman-teman, kurung kurawal ya, di enter. Kita tulis grid template column. Nah, kita tulis repeat, huruf kecil semua ya teman-teman. Kita tulis 2,1 mpr. Oke teman-teman, sudah, kita save. Lalu ini kita copy ya teman-teman. Kita copy aja, shift, kita tekan Alt, shift, lalu ke bawah. Kita pisah aja teman-teman biar nggak bingung. Lalu 1000 ini kita ubah, bentar, ini kita ubah menjadi 768 px. Yang ini kita ubah menjadi 1 galeri. Sudah, kita save. Kita save, lalu kita ke browser. Setelah itu kita refresh. Seperti apa? Kita inspect, klik kanan, lalu pilih inspect. Coba kita kecilin ya teman-teman, dia harus oke. Sip. Nah, sudah teman-teman.
Teman-teman pasti bingung ya, mau nanya ini maksudnya apa ya, media screen ini. Maksudnya adalah media screen ini ketika gambar 1000px, maka galeri gambar yang ada 3 itu akan menjadi 2 di dalam satu frame. Ketika 1000px ya, kita lihat aja contohnya. Di sini ya maksudnya teman-teman ya, nanti di sini. Coba kalau 1000, nah kalau di atas 1000 dia 3, cuman ketika dia udah 1000 ke bawah dia akan menjadi 2. Itu maksudnya teman-teman. Terus ada lanjutannya lagi kan, di sini kan sama, ketika dia 768 pixel maka dia akan ada satu gambar di dalam satu frame. Itu maksudnya teman-teman ya. Kita coba ya, kita lihat 768 ya, 768 tip. Nah gitu maksudnya 768 ya. Nah dia akan ada satu gambar. Maksudnya itu teman-teman ya. Di sini juga responsif, kita bisa ketampilan HP, apapun itu. Tapi ini HP-HP mahal ya teman-teman. iPad itu misalnya seperti itu. Cara ngeliatnya gimana? Oke, kita ulang dulu ya. Cara ngeliatnya adalah, misalkan tampilan seperti ini, kita klik kanan, lalu inspect. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kita tulis responsif aja. Kita atur gede besar, gitu teman-teman. Ini kayak tampilan HP maksudnya teman-teman ya. Oke, inilah hasil karya kita ya teman-teman. Image order atau image pesanan. Di sini ada namanya, nama HP-nya, dan sini ada navbarnya. Ada navbarnya, di sini ada menu makanannya. Tampilan seperti ini, kita dekatkan kursornya, dia akan membesar. Begitupun di pesan ini, dia akan membesar. Seperti itu. Ini hanya CSS saja ya teman-teman, sama HTML, tidak ada JavaScript. Seperti itu. Lalu kita lihat dalam keadaan HP ya teman-teman responsif, kita klik kanan lalu inspeksi. Tampilannya seperti ini teman-teman. Kita kecilin, maka dia akan jadi 2. Kita kecilin lagi, maka dia akan jadi 1 teman-teman. Gitu. Inilah responsif. Ada judul, ada navbar, dan ada menunya. Inilah hasil karya teman-teman. Sip, sudah selesai. Dari saya itu saja. Oke, kita sudah selesai membangun atau membuat sebuah proyek kecil, yaitu buat galeri order. Gimana? Berjalan atau tidak codingan teman-teman di rumah? Kalau belum berjalan, silakan diputar ulang dan cek kembali codingan HTML dan CSS-nya ya. Oke, saya akhiri video ini. Jika ada yang ditanyakan atau hal yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar aja ya teman-teman. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya. Bye!